نعم عشبة أي أنبت العشبة يعني كلمة أنبت ينبت نعم بعد الخضرة أو بعد الخضرة نعم تفضل إلا ما شاء الله أن تنساه بنسخ تلاوته وحكمه وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة مع قراءة جبريل نعم مع قراءة جبريل خوف النسيان فكأنه قيل له لا تعجل بها إنك لا تنسى فلا نعم تتعب نفسك فلا تتعب نفسك نعم نعم إنه تعالى يعلم الجهر من القول نعم وما يخفى منهما نعم خلاص بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita semua, terutama kenikmatan keimanan, kenikmatan dengannya kita masih berkeyakinan meyakini bahwa Allah lah yang berhak untuk disembah. Nah, salam beserta salawat kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia satu-satunya yang wajib untuk diikuti perkataannya, yang wajib untuk dicontoh akan perbuatannya, yang wajib akan diteladani
tentang bagaimana keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dialah satu-satunya manusia yang wajib untuk kita ikutin dalam memperbaiki kehidupan kita, dalam mencari nafkah, dalam memberi kepada orang lain, mencari nafkah ataupun memberi kepada orang lain. Nah, kita sekarang alhamdulillah pada surat Al-A'la, suratul A'la. Apa dia? Sabbih isma rabbikal a'la. Kata Allah Subhanahu wa taala, sabbih isma rabbika al-a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu. Sucikanlah nama Tuhanmu. Sebagian ulama, sebagaimana yang disebutkan di sini, kalimat ism itu adalah zaid, adalah tambahan. Karena memang orang Arab ternyata, sebagaimana perkataan ulama, itu adalah apa? Kalimat sabbih isma rabbikal a'la, menggunakan kalimat ismi rabbik itu apa? Boleh. Kemudian menggunakan sabbih rabbaka al-a'la, boleh. Sabbih rabbaka al-a'la, boleh dalam bahasa Arab. Tentunya dalam Al-Quran kita tidak boleh sama sekali meninggalkan namanya sabbih isma rabbikal a'la. Mentang-mentang kita sudah mempelajari apa? Mungkin bahasa Arab, ucapan-ucapan orang Arab, maka itu tidak. Itu hanya alasan bahwa dalam bahasa Arab keberadaan ism sabbih isma rabbika dengan tidak adanya sabbih rabbakal a'la itu dipahami. Dua-duanya adalah apa? Sucikan Tuhanmu, sucikan nama Tuhanmu. Dipahami? Dan kemudian ketika kita juga mau memahaminya bahwa kalimat sabbih, kenapa harus sabbih isma rabbikal a'la? Boleh dikatakan bahwa apa? Kalimat sabbih namanya saja boleh disucikan, apalagi zatnya. Wajib disucikan, bukan boleh ya. Wajib disucikan, apalagi zatnya. Apalagi zatnya. Kemudian para ulama berbeda pandangan tentang kalimat sabbih isma rabbikal a'la. Apa makna? Kalau kita sih terjemahin apa dia? Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Sebagian ulama atau jumhur ulama menyatakan apa dia? Ini adalah kalimat yang biasa kita baca dalam sujud. Biasa kita baca dalam sujud. Dan inilah di mana Imamuna Syekh Albani rahimallahu taala mengambil berdalil bahwa di dalam membaca dalam doa saat kita sujud atau doa sujud itu dibaca dengan menggunakan apa? Subhana rabbiyal a'la. Sampai di situ saja. Subhana rabbiyal a'la. Bahkan beliau mengatakan bahwa apa? Dalam pandangan beliau tentunya dengan dalil bahwasanya apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, beliau bedakan. Namun Syekhul Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan itu boleh-boleh saja. Itu boleh-boleh saja. Dipahami? Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Kata beliau, kata jumhur ulama apa dia bilang? Ini adalah katakanlah dalam sujudmu. Karena memang saya sebutkan dalam sujudmu karena ini adalah doa sujud. Tapi ucapan para jumhur ulama apa dia? Katakanlah bahwa subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Nah, ini doa di antara doa sujud. Kemudian ulama yang lain bukan sucikan, tapi agungkan. Maknanya adalah agungkan. Agungkanlah Tuhanmu yang maha tinggi. Agungkanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala dia adalah Rabb yang kedudukannya tinggi, keilmuannya tinggi, kerajaannya tinggi. Seluruh yang menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala adalah tinggi. Dengannya kita wajib untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wajib mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran kalimat
Agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Kalimat agungkan, at-ta'zim, itu di antara rukun ibadah yang kita sudah sebutkan. Apa dia? Mahabbah wa tazallul wa ta'zim. Tidak bisa seseorang cinta kepada untuk makhluk saja, sekadar cinta tapi tidak mengaguminya. Itu tidak mungkin itu. Yang bahkan justru yang awal adalah kagum dulu, baru kemudian lahir cinta. Setelah itu baru kemudian rela untuk kita diperintah olehnya siapa yang kita cintai. Maka demikian juga Allah Subhanahu, lebih daripada itu. Maka di sini adalah sabbihisma rabbikal a'la, agungkanlah Tuhanmu yang maha tinggi. Agungkanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Kemudian pendapat yang lain, sabbihisma rabbikal a'la adalah salli bi amri rabbik. Salatlah berdasarkan dengan perintah Tuhanmu. Jangan salat kalau tidak diperintah. Jangan salat kalau tidak diperintah. Salatlah berdasarkan dengan perintah Rabbmu. Ibadah apa saja sih kalau tidak diperintah maka akan menjadi sia-sia di hadapan Allah. Namun di sini disebutkannya bahwa sholli karena dia adalah mizan, timbangan amalan seseorang. Awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamati min a'malihimun nas as-salah. Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian, amalan manusia adalah salat. Adalah salat. Kalau salatnya baik, maka yang lainnya juga baik. Amalan lainnya yang baik. Ini yang berkaitan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallahnya. Hablum minallahnya. Maka amalan yang pertama dihisab akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hubungan kita kepada Allah. Apa dia? Yang paling agung, yaitu salat. Adapun tentang hubungan sesama manusia, awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamati min a'malihim yaumul qiyamah ad-dima', adalah tentang darah. Adalah tentang darah. Hubungan seseorang antara dirinya dengan orang lain, sesama makhluk, adalah perkara masalah darah. Perkara darah. Pernah membunuh orang atau tidak? Pernah melukai orang atau tidak? Dan seterusnya. Nah, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salli bi amri rabbik. Salatlah kalian sesuai dengan perintah Rabb kalian. Di sini disebutkan Rabb, tidak disebutkan Rasul. Karena tujuan Rasul itu diutus adalah untuk bagaimana kita meyakini bahwa inilah yang diinginkan oleh Allah. Inilah yang diinginkan caranya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan sesuai dengan keinginan kita, yang penting kita salat. Sebagai contoh, apa dia? Orang salat biasa, salat zuhur, setelah salat, sebelum salat zuhur atau setelah salat zuhur, salat 2 rakaat. Namun kemudian tatkala dia tidak menghadirkan niat khusus untuk sunnah rawatib qabliyah dengan rawatib ba'diyah, maka salatnya tidak dianggap sebagai salat rawatib, tetapi dia akan jatuh pada salat sunnah mutlak. Akan terjatuh, akan menjadi sunnah biasa. Tentunya pahalanya pasti biasa juga, sunnah mutlak. Tapi kalau sunnah rawatib, ulama di sana banyak khilafnya, ada khilafnya. Apa dia? Di antara mereka ada yang mengatakan salat yang paling afdal itu setelah salat wajib adalah sunnah rawatib. Ditanya kenapa? Dikarenakan dia mirip dengan sunnah rawatib, salat wajib. Setiap 5 waktu dilakukan. Setiap 5 waktu. Ada rawatib qabliyah ba'diyah, ada rawatib yang qabliyah saja.
ada yang rawatibnya ba'diyah saja, ya kan? Maka ini ulama mengatakan bahwa salat sunnah rawatib itu adalah di antara dia adalah salat paling afdal setelah salat wajib. Walaupun di sana ulama menyebutkan, sebagian dari ulama menyebutkan salat yang paling afdal adalah salat qiyamul lail, qiyam al-lail. Nah, kemudian selanjutnya, sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaq. Kata al-a'la, dia adalah maha tinggi. Kata beliau di sini, sifatun li rabbik, dia adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Antum tanabbuh hazihi. Maksudnya apa? Ini masalah aqidiyah. Beliau buat lagi-lagi berada di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berada di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya beliau mengakui, meyakini bahwa Allah itu berada di atas ketinggian. Berada di atas ketinggian. Dia memiliki sifat yang namanya tinggi. Tinggi. Nah, alladzi khalaqa fasawwa, kata beliau, alladzi khalaqa fasawwa, dialah Allah yang menciptakan kemudian menyempurnakan. Itu arti ayatnya. Makhluquhu ja'alahu mutanasibal ajza. Kalimat fasawwa, kata beliau, dialah Allah yang menciptakan makhluk-makhluknya, kemudian menjadikan makhluknya itu mutanasibul ajza, cocok seluruh anggota-anggota tubuhnya, ghairu mutafawit, ghairu mutafawit, tanpa ada tangannya panjang sebelah, kakinya panjang sebelah, telinganya atau kupingnya lebar sebelah, hidungnya luas sebelah. Ada atau tidak ada? Ada. Tapi kebanyakannya ada atau tidak ada? Enggak. Kebanyakannya manusia itu sempurna. Manusia itu sempurna. Keberadaan orang-orang yang Allah ciptakan tidak sempurna itu menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dialah yang berhak, dialah yang maha mampu untuk menciptakan manusia dengan model apa yang dia inginkan. Menciptakan manusia dengan model yang Allah inginkan Subhanahu wa ta'ala. Keberadaan orang yang mungkin tangannya panjang sebelah itu adalah sebagai apa? Ikhtibar, ujian bagi kita. Mencela orang tersebut menunjukkan celaan kita juga berpengaruh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencela, karena orang Arab mengatakan tidak perlu mencela Allah, cukup mencela makhluknya. Apa yang Allah perbuat itu sudah cukup, bahwa orang tersebut mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang menghina, makanya dosa orang yang menghina orang lain karena mungkin cacatnya, mungkin ada kekurangannya, mungkin itu adalah dosa yang besar, adalah dosa yang besar. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Ya Allah, wahai orang-orang beriman, janganlah di antara kalian mengejek, mengolok sebagian kalian pada sebagian yang lain. Tidak boleh. Mutanasibul ajza. Tapi seluruh, untuk secara umum, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia secara sempurna. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata kebanyakan yang diciptakan itu adalah ada yang panjang sebelah tangannya, ada yang lebar kupingnya, mungkin kita tidak lihat dunia seperti saat ini. Mungkin kita tidak melihat dunia saat ini. Dan keberadaan mereka itu, orang-orang yang Allah ciptakan, itu adalah apa? Dalam rangka kesempurnaan, dalam rangka
kesempurnaan. Dalam rangka bagaimana manusia itu memahami sempurna, memahami kesempurnaan. Nah, allazi khalaqa fasawwa. Nah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kemudian menjadikan sempurna ciptaannya itu sendiri. Nah, Allah Subhanahu wa taala, ini juga sama dengan yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimallahu taala, fa'addal al-khalq. Dia pun menyempurnakan makhluknya. Allazi khalaqa fasawwa, yakni fa'addal al-khalq. Dialah yang menciptakan kemudian menyempurnakan makhluknya. Nah, wallazi qaddara fahada. Wallazi qaddara fahada. Dialah yang menakdirkan, menentukan sesuatu, kemudian memberi hidayah. Kemudian memberi hidayah. Kalimat qaddara, wallazi qaddara fahada. Apa artinya qaddara? Apa yang ditakdirkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menyebutkan dialah yang menentukan kesengsaraan dan kebahagiaan. Fahada, namun kemudian Allah yang memberi petunjuk untuk mencari kebahagiaan. Kebahagiaan. Nah, dialah yang menentukan kesengsaraan dan kebahagiaan. Artinya kesengsaraan itu pasti ada, kebahagiaan juga ada. Nanti kita dapatin inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Senantiasa kesulitan dan kemudahan itu di muka bumi ini berjalan seia sekata. Seia sekata, tidak mungkin ada, tidak mungkin terluput dia. Di mana di situ kita, di mana kita bahagia, maka di samping kebahagiaan yang kita rasakan ada kesengsaraan itu. Kalau bukan sekarang nanti, kalau bukan banyak sedikit, kalau bukan banyak sedikit. Nah, dialah yang kata ulama, sebagian dikatakan oleh Imam Mujahid rahimahullah radhiyallahu taala anhu, ya wahada lirrusdi wad dalalah. Dan Allah lah yang memberikan petunjuk kepada kebaikan, dan memberi petunjuk untuk menjauh dari kesesatan. Nah, kemudian penafsiran ulama yang lain, wallazi qaddara fahada, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Apa yang ditentukan? Waktu kita masih di dalam perut ibu, saat kita masih masih janin, dialah yang menentukan waktunya. Berapa? 3 kali 3 bulan. 9 bulan. 9 bulan. Itu kebanyakan. Namun ternyata ada juga orang yang diciptakan, ditentukan waktunya dalam rahim ibunya berapa? 12 bulan. 12 bulan. Atau ada yang 10 bulan, ada yang seterusnya. Wallahu a'lam, ada yang berapa bulan. Di antara ulama ada yang begitu. Ada yang lebih bulannya diciptakan di dalam rahim ibunya. Bahkan ada orang yang 2 tahun. Ada orang yang 2 tahun dihamilkan. Summa hada wa hada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk untuk keluar dari perut ibu. Berarti kita keluar dari perut ibu itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Seandainya bukan petunjuk Allah, tidak bisa keluar. Tidak bisa keluar. Terus bagaimana keluarnya
Biasa kalau tidak bisa keluar, biasanya ada kan kita dapatin orang yang meninggal ibunya dan anaknya. Ada orang tidak bisa keluar, anaknya dibedah. Ada yang mungkin tetap keluar, tapi dia tidak keluar dengan selamat, tidak hidup gitu, sudah mati, sudah mati. Nah, orang yang meninggal anaknya masih kecil, pada satu sisi dia adalah musibah, pada sisi yang lain dia adalah nikmat. Kenapa? Karena terutama orang mukmin, maka dia adalah apa? Dia akan menjadi pelayannya di hari kemudian, akan menjadi pelayan orang tuanya. Pelayan orang tuanya. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka dijadikan pelayan, artinya dia masuk surga walaupun dia belum mengamalkan apa-apa, bahkan berniat saja terhadap kebaikan untuk diamalkan, tidak ada niatnya anak tersebut, tapi ternyata belum juga dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Ada orang bahagia dengan hal tersebut. Namun seandainya orang tersebut memahami, seandainya anaknya tumbuh besar dan beramal, maka insya Allah akan lebih bermanfaat lagi di hari kemudian. Kalau dia Islam terus, Islam terus. Nah, Wallazi qaddara fahada. Penafsiran yang lain, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan apa? Rezeki. Namun ada kata sambungannya adalah fahada. Apa dia? Dialah yang menentukan rezeki. Namun Allah yang memberikan petunjuk kepada kita semua, kepada siapa saja makhluknya, berikan petunjuk untuk apa? Cari rezeki yang banyak. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah tentukan, tapi kita diarahkan. Kita diberikan petunjuk, kita diberikan ilmu. Kita diberikan ilmu. Nah, yang paling seharusnya ketika manusia itu memahami hakikat mempelajari agama, maka sebenarnya walaupun dia tidak mempelajari dunia, Allah akan ajari dia. Tapi kalau seorang tidak mempelajari agama, Allah juga tidak akan mengajarinya. Allah tidak akan mengajarinya. Dipahami? Ada ilmu memang Allah ajarkan walaupun kita tidak belajar, dan ada ilmu yang dengannya kita harus mempelajarinya, kemudian Allah pun membimbing kita. Nah, ini juga sebagaimana siapa? Sebagaimana orang tua. Apakah orang tua mengajari kita semua? Mengajari semua tentang kehidupan? Tidak. Tidak. Terkadang dia membiarkan kita dan seterusnya. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala meletakkan kasih sayangnya kepada seluruh manusia untuk anaknya. Untuk anaknya. Artinya apa? Bisa dipahami tentang apa? Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menentukan rezeki itu. Bagaimanapun seseorang bekerja kerasnya untuk mencapai rezeki yang banyak, memperoleh harta yang banyak, maka itu dia harus sadar bahwa rezeki itu sudah ditakar, sudah ditentukan. Ditentukan. Dia tidak boleh apa? Dia tidak boleh keluar dari pemikiran tersebut, meninggalkan bahwa rezeki itu tidak ditakar, sehingga dia akan menyandarkan usahanya, menyandarkan pikirannya, menyandarkan ilmunya terhadap dirinya, terhadap dirinya, sehingga apa dia lupa
bahwa rezeki itu Allah yang menentukan. Dia akan lupa sebagaimana siapa? Qarun. Dia akan lupa. Nah, namun kemudian bagi orang beriman senantiasa apa? Senantiasa hadir dalam dirinya di setiap waktunya bahwa rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah juga memberikan petunjuk kepada kita semua, kepada seluruh manusia bagaimana cara memperoleh rezeki. Seandainya Allah tidak memberikan rezeki, memberikan cara untuk memperoleh rezeki, maka kita tidak akan melihat usaha manusia itu berbeda-beda. Kita tidak akan melihat usaha manusia berbeda-beda. Mana ada yang jualan, ada yang bertani, ada yang ada. Nah, kemudian di antara ulama yang lain, allazi qaddara fahada, dialah Allah yang menentukan dosa. Artinya itu dosa itu ditakdirkan. Dosa itu sudah ditakdirkan. Nah, namun Allah juga memberikan petunjuk bagi manusia untuk bertobat, memberikan jalan untuk bertobat. Nah, dipahami? Jadi kebaikan itu bukanlah satu-satunya yang Allah takdirkan, tetapi keburukan juga itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan dosa, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah, tidak bisa kita lari. Kita mau menghindari dosa itu tidak akan bisa. Terus saya mau selamat, kenapa saya harus ditakdirkan? Allah menginginkan bagimu yang pertama apa dia? Menginginkan ibadah yang lain darimu. Apa dia? Taubat. Allah menginginkan bagimu saja tidak sekedar itu, tapi Allah memberimu petunjuk untuk bagaimana cara bertobat. Bagaimana cara bertobat? Maka di antara manusia yang paling rugi, dia mengetahui bahwa di sana ada ampunan Allah yang begitu luas. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada manusia, kepada hambaku, bahwasanya saya ini adalah maha pengampun, seluruh dosa saya akan ampuni. Kata Allah, itu makna kata firman Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian Allah sudah mengabarkan, tadi kita ulangi, Allah sudah mengabarkan bahwa dia adalah pengampun. Namun cara untuk meminta ampun kepada Allah kita tidak mau pelajari. Allah pun tidak akan memberikan petunjuk kepada kita untuk meminta ampunan kepadanya. Dosa itu harus diminta ampunkan, harus meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan dosa, betul bahwa dosa itu adalah takdir Allah. Tetapi Allah juga memberikan jalan untuk menghapus dosa yang kita lakukan itu. Apa dia? Taubat. Taubat. Maka taubat ini di antara tadi kita sebutkan, di antara fungsinya adalah, di antara rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dosa, karena Allah tidak hanya menginginkan kita beramal baik saja, satu amalan saja. Surga itu tidak bisa diraih kalau hanya satu amalan. Tidak bisa, tidak cukup. Tidak cukup. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala bentuk kasih sayangnya kepada manusia, memberikan berbagai macam ibadah yang menjadi sebab seseorang untuk masuk ke dalam surga. Ada orang masuk surga karena dia bertobat dari dosa perzinahannya, bertobat dari dosa ribanya, bertobat dari dosa kepada orang tuanya. Namun ternyata ada juga orang yang masuk dalam masuk dalam neraka karena amalan ketaatan yang dilakukan. Kenapa?
Karena dia tidak mengetahui hakikat daripada ibadah. Karena hakikat daripada ibadah itu apa dia? Tunduk dan tawaduk di hadapan Allah serta tawaduk di hadapan manusia. Perhatikan saja, orang yang merasa dirinya tidak melakukan dosa itu senantiasa mengangkat dirinya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Di hadapan manusia. Tapi kalau orang yang pernah terjatuh atau bahkan sering terjatuh dalam dosa, maka dia akan melihat dirinya sebagaimana dia melihat orang lain. Orang lain punya dosa, saya juga sama dengan dia, jatuh terhadap dosa. Nah, walladzi akhrajal mar'a, firman Allah Subhanahu wa taala, walladzi akhrajal mar'a, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan mar'a. Apa mar'a? Rerumputan. Mar'a adalah ambatal al-ushb, yang mengeluarkan, menumbuhkan rerumputan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan rerumputan. Apa mar'a? Arti asli dari mar'a adalah padang yang ditempati untuk mengembala. Padang rumput yang ditempati untuk mengembala. Tapi apakah kambing itu misalnya hanya makan rumput, tidak makan daun? Tidak. Maka mar'a di sini litaglib. Karena dia adalah kebanyakan dimakan oleh binatang ternak. Di mana dia adalah rerumputan. Namun kemudian masuk di dalamnya adalah dedaunan, pohon-pohon yang tinggi. Dialah Allah yang menumbuhkan rumput dan pepohonan. Itu maknanya. Dipahami? Disebutkannya di sini mar'a, yaitu rerumputan, dikarenakan itu yang paling banyak dikonsumsi oleh hewan ternak. Namun ada kemungkinan atau apakah hanya rumput saja dimakan ternak itu? Tidak, dedaunan juga. Dedaunan juga. Nah, ketika Allah tumbuh rerumputan itu tumbuh apa jadinya? Apa warnanya? Hijau. Hijau, subur dan seterusnya. Faja'alahu gusa'an ahwa. Lalu kemudian setelah hijau, Allah pun menjadikannya gusa, bagaikan buih, ahwa, yang menghitam. Artinya apa? Mati rumputnya. Allah pun mematikan rumput itu setelah menjadi hijau. Nah, jafan hasiman. Nah, subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.